Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul The First Meet dan bercerita tentang perjuangan seorang pemuda setengah dewa bernama Erlang dalam membebaskan umat manusia dari perbudakan yang dilakukan oleh seorang dewa jahat bernama Sehu. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal film menceritakan tentang peperangan antara umat manusia yang dihentikan oleh para dewa. Di tengah usaha para dewa itu, salah satu dewa pun terbunuh dan menimbulkan dendam kepada umat manusia. Sebagai balas dendam, sang dewa yang bernama Sehu akhirnya memperbudak para manusia melalui pintu dimensi yang menghubungkan alam dewa dan alam manusia. Melihat perbuatan Sehu, seorang pemuda setengah dewa bernama Erlang dan gurunya Aryan berusaha menghentikannya dengan cara merusak pintu dimensi tersebut, namun mendapatkan perlawanan sengit dari Sehu yang bersikeras bahwa para manusia harus menerima ganjaran karena telah membunuh dewa. Di saat Sehu dibuat sibuk oleh Aryan, Erlang pun mencoba menghancurkan pintu dimensi itu, namun dihantam oleh bola-bola api Sehu yang kemudian mengelilinginya dan menimbulkan ledakan yang dahsyat ketika tersentuh. Pada adegan selanjutnya, Erlang dikisahkan terbangun di sebuah kamar, dan setelah keluar ruangan, Erlang pun menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh orang-orang desa yang merawatnya selama pingsan. Dan tiba-tiba, langit pun berubah menjadi gelap bersama dengan munculnya seorang gadis bernama Chang'e dengan raut muka yang nampak sangat sedih. Bersamaan dengannya, tampak juga beberapa orang berjubah hitam dengan membawa tandu yang digunakan menjemput sang gadis untuk menjadi persembahan Dewa Sehu. Pengorbanan sang gadis itu dilakukan agar warga desa lainnya tidak menjadi korban kemarahan dari sang dewa yang kejam. Dan belum sempat Chang'e duduk di kursi tandu, kakak sang gadis yang bernama Changbao menarik paksa sang adik dengan sebuah cambuk hitam andalannya dan mengatakan bahwa dia sudah muak dengan ritual persembahan yang selama ini dilakukan. Tindakan Changbao itu membuatnya diserang oleh si jubah hitam hingga akhirnya mereka pun bersatu menjadi sesosok monster raksasa jahat yang mulai mengincar dan menyerang para warga yang ada di sana. Dalam situasi yang kacau saat si monster memporak-porandakan keadaan, Chang'e tanpa sengaja melihat anak kecil yang menangis ketakutan. Chang'e yang berusaha menolong sang anak harus berhadapan dengan ganasnya sang monster yang hendak menyerang mereka, sampai tiba-tiba muncullah Erlang yang menahan sang monster dengan tinjunya dan langsung menghabisi sang monster itu dengan pukulan-pukulan senjata saktinya. Lalu, di saat Chang'e sedang berterima kasih kepada Erlang, tiba-tiba datanglah si kepala desa yang mengatakan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Erlang dan Changbao, maka desa mereka akan menerima malapetaka yang jauh lebih besar. Saat mereka sedang mengobrol, tanpa sengaja wakil kepala desa melihat simbol di kalung Erlang yang melambangkan bahwa Erlang adalah dewa penyelamat yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itu dibantah oleh Erlang yang mengatakan bahwa dia hanya makhluk setengah dewa yang bisa mati seperti manusia biasa dan bukan dewa penyelamat yang mereka maksud. Walaupun Erlang telah menjelaskan semuanya, kepala desa tetap memohon agar Erlang membantu mereka, dan bahkan mereka pun menunjukkan sketsa Dewa Sehu yang membuat para manusia menjadi budak. Melihat sketsa yang ditunjukkan, Erlang pun sadar bahwa dewa itu adalah dewa yang sama
yang mengalahkannya hingga jatuh ke bumi. Sadar memiliki tujuan yang sama, Erlang pun akhirnya berjanji untuk memusnahkan Dewa Shehu demi kedamaian umat manusia. Dan untuk mewujudkan hal itu, Erlang pun membutuhkan senjata mahadahsyat bernama God Slayer yang berada dalam menara para dewa. Takjub akan niat Erlang, Chang'e pun mengatakan bahwa dia juga akan ikut bersama dengan Erlang karena dia mempunyai kemampuan untuk melihat wajah asli siluman dan akan berguna dalam perjalanan mereka nantinya. Erlang pun tidak sadar bahwa rencana mereka itu telah diketahui oleh Shehu lewat cermin sakti yang dapat memonitor dari kejauhan. Selanjutnya, ketika Erlang dan Chang'e sedang mengobrol di perjalanan, tiba-tiba Erlang merasakan keberadaan orang yang mengikuti mereka. Lalu, dengan intuisinya, sejurus kemudian ia pun menemukan Chang Bao yang akhirnya ikut bergabung dalam perjalanan mengalahkan Shehu. Sampailah Erlang di tengah hutan dan menemukan sebuah restoran misterius. Lalu, saat mereka masuk dan menemukan banyak orang sedang menikmati hidangan, mereka pun ikut duduk sampai muncullah seorang wanita cantik di lantai 2 yang turun mendekat dan menawarkannya secawan minuman dan ditolak oleh Erlang. Tidak sampai di situ, Erlang juga menarik tangan si gadis dan mengatakan bahwa tipu daya sang gadis tidak mempan terhadapnya. Lalu, Erlang pun berkata pada Chang'e dan Chang Bao bahwa semua yang mereka lihat hanyalah ilusi ciptaan siluman, karena apabila diperhatikan, para pengunjung restoran hanya melakukan gerakan yang sama terus-menerus. Mendengar hal itu, Chang'e pun mencoba melihat si gadis dengan mata batinnya dan menyadari bahwa si gadis adalah siluman yang tidak memiliki bibir di wajahnya. Bersamaan dengan terungkapnya penyamaran si gadis, restoran itu berubah menjadi sebuah rumah tua dengan banyak tengkorak di dalamnya. Pertarungan pun pecah antara Erlang dan sang siluman. Dan tanpa diduga, serangan Erlang itu ternyata dapat diatasi dengan sempurna oleh sang siluman. Kemudian, giliran Erlang yang diserang oleh si gadis dengan berbagai macam benda di sekitar, sampai Erlang pun harus kepayahan untuk menghindar sana kemari. Saat itu, Chang'e yang memperhatikan ada tulisan aneh berada pada tusuk rambut sang gadis, memanfaatkan kesempatan saat sang gadis sedang menyerang Erlang dan Chang Bao untuk merebut tusuk rambut tersebut. Sejurus kemudian, Erlang pun melapisi dirinya dengan perisai emas untuk menahan serangan sang gadis, hingga Chang'e mempunyai kesempatan untuk memperbaiki tulisan di tusuk rambut itu. Dan akibat tindakan Chang'e itu, seorang cendekiawan di belakang mereka tiba-tiba menghilang menjadi asap, dan bibir si gadis siluman tiba-tiba muncul di wajahnya. Akhirnya, si gadis pun bercerita bahwa dia terlahir dari tulisan sang cendekiawan yang senang menulis. Namun, di akhir ajalnya, si cendekiawan melakukan sebuah kesalahan dalam tulisannya dan melahirkan dirinya yang cacat. Dan setelah bercerita tentang kisah hidupnya, si gadis pun memberikan sebuah lampion kepada Chang'e dan akhirnya lenyap seketika. Keesokan harinya, Erlang pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di depan menara dewa yang dituju. Sesampainya mereka di dalam menara, Erlang pun bertemu dengan seorang dewa kurcaci yang mengajak mereka dalam sebuah permainan. Dan seiring dengan ajakan itu, tumbuhlah hutan bambu di tengah-tengah mereka. Dewa kurcaci itu lalu menjelaskan peraturan sederhana pada mereka bahwa mereka harus mendapatkan pedang si kurcaci tanpa menyentuh punggungnya, dan apabila mereka tersentuh si kurcaci, maka mereka akan berubah menjadi batu. Di saat si kurcaci berusaha menangkap mereka dengan kecepatan tak terduga, Chang Bao pun berlari sekencang-kencangnya untuk menghindar. Sampai pada akhirnya, Chang Bao pun terdesak dan diselamatkan oleh Erlang dengan lemparan senjatanya. Kemudian,
Erlang pun menggunakan gagang cambuk yang sengaja digantung oleh Chang Bao untuk menjebak si kurcaci, hingga si kurcaci pun menggantung di tali cambuk itu dan menjatuhkan pedangnya tanpa mereka harus menyentuh. Bersamaan dengan didapatkannya pedang itu, portal dimensi pun terbuka untuk mereka. Dan sebelum mereka semua berhasil masuk ke dalam portal, rupanya si kurcaci masih berusaha mencelakai mereka bertiga. Dan Chang Bao yang melihat hal itu, lalu mengorbankan dirinya sendiri agar Erlang dan adiknya dapat masuk dalam portal. Sampailah mereka di level selanjutnya, di mana Chang E merasakan kesedihan mendalam setelah kematian kakaknya. Saat itu, Erlang pun berkata pada Chang E bahwa mereka masih dapat menyelamatkannya apabila mereka telah mendapatkan senjata God Slayer. Bersamaan dengan pembicaraan mereka, tiba-tiba semuanya berubah menjadi kristal hingga muncullah Sang Dewa Putih. Dewa Putih pun mengatakan kepada mereka bahwa portal akan terbuka hanya jika mereka dapat melukis wajah Dewa Putih secara akurat. Mendengar permintaan itu, Chang E mengeluarkan mata batinnya untuk melihat rupa asli si Dewa Putih yang ternyata memiliki dua wajah kembar identik, satu pria dan satunya wanita. Erlang dan Chang E pun melukisnya seperti penglihatan Chang E hingga mereka pun lolos ujian Sang Dewa. Setelahnya, Sang Dewa Putih pun menepati janjinya dengan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam portal selanjutnya. Dunia kristal pun perlahan hancur seiring munculnya portal, dan ketika Erlang telah lolos dari portal, Chang E pun masih terjebak di dalam dunia kristal. Sadar bahwa dirinya tidak dapat lolos, Chang E pun berkata pada Erlang untuk merelakan dirinya dan fokus mendapatkan God Slayer agar manusia dapat diselamatkan. Bersamaan dengan lepasnya tangan Chang E, portal itu pun menghilang tiba-tiba, meninggalkan Erlang sendirian menghadapi ujian terakhir. Dewa bayangan pun muncul di depan Erlang dan mengatakan padanya bahwa God Slayer hanya akan timbul jika dia mengalahkan Dewa Bayangan. Setelah itu, Erlang pun menyerang si bayangan dengan serangan apinya, namun itu sama sekali tidak berpengaruh kepada si bayangan. Bahkan, ketika Erlang kembali menyerang dengan bertubi-tubi, serangannya malah dikembalikan dengan mudah, bahkan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun di tubuh si bayangan. Tidak berhenti sampai di situ, si bayangan pun malah menghujani Erlang dengan berbagai pukulan hingga Erlang pun terlihat tak berdaya di hadapannya. Dalam keadaan terdesak, Erlang pun teringat memori akan teman-temannya yang telah membantunya sampai di sini dan janjinya untuk membebaskan umat manusia dari Shehu. Hal itu membuat kekuatan Erlang kembali bangkit dan menghabisi si bayangan dengan kekuatan barunya. Setelahnya, tombak Erlang pun bertransformasi menjadi God Slayer setelah mengalahkan Dewa Bayangan yang sangat kuat. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba Erlang mendengar suara yang ternyata adalah Chang E dan disusul oleh Chang Bao yang juga muncul bergabung di sana. Rupanya, mereka berdua berhasil mengalahkan ujian Dewa Kurcaci dan Dewa Kristal hingga mendapatkan senjata sakti di tangan mereka masing-masing sebagai bekal mengalahkan Shehu. Belum sempat merayakan akan keberhasilan mereka, tiba-tiba menara dewa pun mulai runtuh dan memaksa mereka untuk berlari keluar. Sesampainya di luar menara, tanpa diduga mereka malah bertemu dengan Shehu yang mengucapkan terima kasih karena telah menghancurkan menara dewa, sembari mengubah energi menara dewa menjadi jutaan pedang yang disedot ke dalam relik yang dibawanya. Setelah mengatakan itu, Shehu pun menghilang kembali ke dalam alam dewa dan disusul oleh Erlang yang menggunakan senjata teleportasi milik Chang E.
Sekali lagi mereka pun bertemu dengan Sehu dan membulatkan tekad untuk mengalahkan Sehu si dewa jahat hingga pecahlah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Erlang dan rekan-rekan, namun ternyata kekuatan Sehu masih berada jauh di atas mereka semua. Dan bahkan serangan-serangan Sehu mulai membalikkan keadaan hingga membuat mereka satu persatu bertumbangan. Melihat Erlang yang akan diserang dengan senjata raksasa milik Sehu, Chang'e pun menahannya dengan senjata teleportasi miliknya, hingga Chang'e pun tewas dalam melindungi sahabatnya. Dalam kesedihan yang mendalam, akhirnya jiwa Chang'e pun menjelma sebagai teratai merah dan bersatu dengan tubuh Erlang hingga membuatnya bertransformasi menjadi seorang dewa yang sangat kuat. Sementara itu, Sang Bao yang marah akan kematian adiknya beradu kekuatan dengan Sehu sampai akhirnya dia pun ikut tewas di tangan sang dewa jahat. Dengan munculnya mata ketiga Erlang, dia pun sekali lagi menantang Sehu bertarung. Dan kali ini, serangan-serangan senjata Sehu dapat diatasi dengan mudah oleh kekuatan dahsyat milik Erlang. Tidak sampai di situ, Erlang pun menghujamkan tombaknya di lantai hingga seluruh struktur bangunan pintu dimensi hancur karenanya. Lalu, Erlang pun mengambil kristal pintu dimensi agar tidak dipergunakan lagi oleh Sehu yang jahat. Melihat apa yang dilakukan oleh Erlang, tibalah dua orang saudara Sehu yang bergabung dengan Sehu menjadi seorang dewa raksasa. Melihat hal itu, Erlang pun tak gentar, kemudian kembali menggempurnya dengan tombak saktinya dan juga serangan laser dari mata ketiganya. Karena serangan dahsyat itu, Sehu dan kedua dewa lainnya terpisah dan jatuh kembali ke bumi. Lalu, di saat Erlang akan menghabisi mereka bertiga, tiba-tiba muncullah Erian, guru Erlang yang menghentikan serangan Erlang. Kemudian, sang guru pun menyegel ketiga dewa tersebut di dalam sebuah lukisan sebagai hukuman, sampai mereka pun sadar akan perbuatannya. Film pun ditutup dengan adegan Erlang yang melepas jiwa dua sahabatnya dengan sebuah lampion dan berharap dapat bertemu kembali di kehidupan mereka selanjutnya. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.